Kasih jangan disalah tafsir. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun saat ini Anda berada, sampan menyapa Anda di hari ini. Semoga sehat dan selalu dilindungi Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, suatu hal yang rada-rada sulit untuk dibicarakan adalah tentang kasih. Mengapa sulit? Karena ketika kita berbicara tentang kasih, pasti akan muncul berbagai macam tanggapan. Seperti kasih tidak hanya bisa dibicarakan, tapi dilakukan. Kasih itu harus memberikan ketenangan, suasana yang nyaman, enak didengar, dan seterusnya. Hemat saya tidak masalah. Akan tetapi kita perlu memahami apa sesungguhnya kasih itu, sehingga pembicaraan tentang kasih itu tidak disalah tafsir sesuai dengan kondisi dan keadaan atau sesuai dengan keinginan kita. Kasih itu universal, dan jika diterapkan, entah diterima secara benar atau tidak benar, kasih tidak kehilangan esensinya atau maknanya. Saudara-saudari terkasih, keputusan sidang di Yerusalem tentang bersunat dan tidak bersunat adalah bahwa kepada jemaat yang bukan Yahudi tidak akan ditanggungkan beban yang berat. Hal ini bukan berarti bahwa apa yang menjadi keputusan itu semata-mata untuk menyenangkan orang bukan Yahudi, lalu dibiarkan mereka menafsir pewartaan itu atau mau nafsir iman itu seenaknya saja. Ada beberapa ketetapan, misalkan tidak boleh makan makanan daging yang binatang yang dicekik, yang mati dicekik, atau darah korban, dan juga tentang percabulan. Kita tidak bisa menyenangkan banyak orang dengan keputusan-keputusan yang membuat dia senang. Lalu kita sebut itu adalah pewartaan yang menyenangkan, pewartaan tentang kasih yang benar. Tetap ada hal yang menjadi titik pijak kita dalam pewartaan itu. Soal diterima atau tidak, itu tergantung pada wadah atau tanah di mana sabda Allah itu tertabur. Dalam bacaan Injil, Yesus berbicara tentang kasih. Dan menurut Yesus ada dua hal jika kita berbicara tentang kasih. Yang pertama itu tentang pengorbanan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bagi Yesus, kasih itu pertama-tama adalah tindakan mengorbankan diri demi kebaikan orang lain. Akan tetapi apa yang ditegaskan Yesus ini adalah pengorbanan yang benar, agar sesama atau orang lain terselamatkan dari keadaannya yang tidak menguntungkan. Maka jika kita mengklaim diri sebagai orang yang mampu memiliki kasih atau berbicara tentang kasih, ukurannya adalah apakah kita mampu sampai pada tingkat mengorbankan hidup kita demi orang lain atau tidak. Hal yang kedua adalah kasih itu butuh kesetiaan.
Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, yakni kasihilah seorang akan yang lain. Ini tentang kesetiaan. Jika kita memang berbicara tentang kasih, mendengar banyak hal tentang kasih, dan juga mewartakan kasih, ukurannya adalah apakah kita setia atau tidak terhadap hal-hal yang benar, hal-hal yang adil, yang merupakan buah-buah dari kasih itu sendiri. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyimak pewartaan dan juga marilah kita mewartakan kabar gembira Allah, yakni kasih dengan pengorbanan dan juga kesetiaan. Bukan hanya pada kata-kata kita, bukan hanya pada kemampuan kita menanggapi dan mengkritisi setiap pewartaan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.